Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Gifari dari 11 IPA 2. Saya ingin menjelaskan tentang materi memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam bangsa NKRI. Yang pertama tuh, persatuan itu bermakna terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Dari kumpulan lain-lain menjadi satu. Dan kesatuan itu keadaan yang merupakan satu keutuhan. Kumpulan dari mereka-mereka itu. Konsep kesatuan itu alamiah atau kewilayahan. Yang kedua, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsep wawasan Nusantara, yang pertama itu negara kepulauan, dua, menunggalnya wilayah laut, darat, dan udara, tiga, laut dan perairan merupakan wilayah pokok, empat, laut bukan pemisah daratan. Cara mewujudkan konsep kesatuan bangsa itu dari politik sebagai kesatuan bangsa. Keutuhan wilayah nasional dan segala isi kekayaan merupakan kesatuan wilayah. Pancasila sebagai salah satu falsafah serta ideologi dan kehidupan politik di Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan akan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia adalah satu, budaya Indonesia adalah satu. Berarti itu adalah satu kesatuan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi itu satu, yang pertama, kekayaan wilayah Nusantara harus tersedia secara merata. Kedua, perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang. Tiga, kehidupan perekonomian merupakan satu kesatuan ekonomi. Jadi semuanya itu harus merata dan menjadi satu kesatuan. Ini perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Satu, ancaman terhadap suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa. Dua, tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban dan sama dalam membela negara. Jadi negara itu dilindungi oleh semuanya, semua warga, semua masyarakat, karena ini negara kita harus bersatu, jadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah integrasi. Integrasi itu merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Faktor-faktor integrasi itu adalah satu, Pancasila, dua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, tiga, bendera merah putih, empat, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lima, bahasa Indonesia, dan enam, Sumpah Pemuda. Nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi pada negara. Patriotisme merupakan rela mengorbankan hal demi negara. Faktor-faktornya itu adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bersama bangsa dan negara, berjiwa pembaharu, yang itu membaharui negara. Keempat, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan kelima, tidak kenal menyerah. Selanjutnya, kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar dan keunggulan NKRI. Keunggulan NKRI itu jumlah konsensi penduduknya besar, memiliki keanekaragaman dalam aspek sosial budaya, mempunyai konsep wawasan Nusantara, semangat Sumpah Pemuda, memiliki tata krama atau keramah tamahan, letak wilayah yang sangat strategis, memiliki keindahan alam yang sangat indah, sangat bagus lah itu. Selanjutnya adalah faktor pendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada Sumpah Pemuda, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kegulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh, yang artinya Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu, akan tetapi nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia. Yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Ini garis bawahi Bhinneka Tunggal Ika adalah persatuan dalam berbagai perbedaan. Seperti di sekolah itu banyak dari suku lain, banyak mana satu. Kondisi Bank Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pertama adalah keberagaman geografis, munculnya gejala etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa, dan pembangunan yang tidak merata. Keberagaman dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, yaitu jadi keributan, terjadi konflik di mana-mana. Secara yang geografis, kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Munculnya gejala etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya lain. Nah, itu nggak baik tuh. Melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak maupun kontak tidak langsung. Terakhir ini pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang berpusat di wilayah-wilayah tertentu menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kayak gitu, berarti cuma beberapa kota doang yang kota-kota besar gitu di Jakarta, sedangkan Papua kurang gitu mungkin. Silakan dikoreksi Bu Ella. Terus ini perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Nah, perilakunya itu ada 5. Yang pertama itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kedua cinta tanah air, ketiga membina persatuan dan kesatuan bangsa, 4 rela berkorban, dan 5 menaati peraturan. Yang pertama itu mengamalkan nilai Pancasila, ya kita ngikutin nilai Pancasila dari nilai sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Cinta tanah air tuh untuk kita wajib lah. Kan kita lahir di sini, kita tinggal sini, kita hidup sini. Itu hal yang wajib yang harus dilakukan. Cara mewujudkannya antara lain menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Terus menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Setelah itu mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Juga rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin untuk mengabdikan kepada negara. Selanjutnya ini membina persatuan dan kesatuan. Ya, saya ngejelasin beberapa contoh aja ya. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah, menjalin persahabatan antar suku bangsa, memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi intinya antar daerah bersama orang lain kita tuh harus satu, memahami apa yang dia miliki, mempelajari apa yang dia miliki, timbal balik ntar hasilnya. Begitu. Yang ini rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal berikut: partisipasi tenaga dan partisipasi pikiran. Tenaga seperti ngebantuin, misal kalau ada tenaga masuknya kemana ya? Mungkin kalau Indonesia diserang, itu pakai tenaga untuk membantu. Kalau pikiran seperti ngatur strategi gitu. Yang terakhir ini menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan agar Indonesia menjadi lebih baik melalui peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang, peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, baik berlaku untuk presiden maupun rakyat biasa, tua dan ataupun muda, baik yang kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Intinya semua tuh taat pada peraturan. Oleh karena itu peraturan diciptakan agar manusia atau masyarakat tidak terjadi kekacauan dalam negaranya. Ya, sekian itu yang akan saya jelaskan di video ini.
Ya.